warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Serdang Bedagai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Julpahani Hasibuan SPD dari SD Negeri nomor 106224 Kerapu. Dan saya Dina Tahuri, SPD dari SD Negeri 10437 Batu Turunan. Dan saya Nur Hamidah SPD dari SD Negeri 106224 Desa Kerapu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mida. Waalaikumsalam Bu Cipa. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat saya Bu. Jadi hari ini rencananya Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi sebelum melakukan proses coaching di sini ada yang mau saya sampaikan. Jadi nanti ketika proses coaching saya akan mengamati dan menilai proses coaching Ibu tersebut apakah sudah termasuk dalam proses kita. Apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian nanti juga apakah jawaban coaching yang Ibu sampaikan itu sesuai enggak dia menjawabnya. Kemudian dari pertanyaan yang Ibu berikan, apakah coach nanti dapat menjawab dan mengeluarkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Dan juga Ibu Mida jangan lupa menggunakan prinsip coaching ya Bu ya. Iya Bu. Di mana di antara itu ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan kompetensi coaching. Sebelum coaching terjadi, ada yang mau saya pertanyakan sama Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Jadi yang pertama gini, kira-kira apa kompetensi yang mau Ibu kembangkan dari coaching yang akan Ibu coaching nanti Bu? Jadi Bu, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti Bu adalah kehadiran penuh Bu, atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi itu yang kompetensi yang mau dicapai Bu ya? Iya Bu. Ada nggak kompetensi yang lebih spesifik yang mau Ibu kembangkan dari coaching tersebut Bu? Yang lebih spesifik mungkin Bu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Oh, itu yang lebih spesifik ya Bu? Iya. Jadi kalau begitu, indikator ketercapaian Ibu untuk mengembangkan yang Ibu inginkan itu apa? Indikator yang ingin saya kembangkan atau yang saya capai adalah Bu, coaching akan mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oh iya, berarti Ibu mengharapkan coaching mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahannya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawaban Ibu. Untuk selanjutnya silahkan melakukan proses coaching. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya dapat jalan dengan lancar dan kita dapat berbincang-bincang kembali ya Bu ya? Ya Bu, siap Bu. Baik Bu Mida. Assalamualaikum Bu Dina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Mida. Alhamdulillah saya sehat dan sangat berbahagia pada pagi hari ini Bu. Oke Bu, sebelum kita mulai, bagaimana perasaannya menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Sejujurnya Bu, saya agak tegang ya Bu, agak panik juga karena banyaknya pekerjaan di sekolah, kemudian membuat saya kurang istirahat. Jadi sebenarnya ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Apa itu kira-kira ya Bu yang ingin Ibu ceritakan dengan saya? Di sini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya, kemampuan presentasi saya di depan umum. Oh, jadi kalau begitu, apa tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya Bu ingin membuat presentasi itu secara percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dan ikut serta dalam presentasi yang saya buat. Apakah ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin Bu, waktu presentasi itu saya tidak gugup, ya kan Bu, terus serta mendapatkan umpan balik yang positif dari audiens. Oke.
sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam membuat presentasi? Iya Bu, saya sering merasa gugup sehingga dalam gugup saya itu saya jadi lupa kata-kata yang mau saya ucapkan dalam presentasi saya. Perasaan apa itu Bu kira-kira yang muncul? Perasaannya saya biasanya kalau melihat audiens itu awal-awalnya masuk itu kan Bu jadi gugup, terus kayak merasa punya tekanan, nanti audiensnya itu paham nggak ya dengan apa yang saya sampaikan, kira-kira seperti itu Bu. Jadi bagaimana cara Ibu menghadapi situasinya Bu dengan keadaan tersebut? Ya di sini saya membimbing diri saya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung ya kan Bu, terus membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya ingin merasa didengar Bu. Oke, kita akan sama-sama cari solusinya ya Bu untuk mengatasi hambatan ini. Nah, apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Saya ingin bisa lebih percaya diri Bu dan tampil secara penuh saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan Ibu ini saya bisa mencapainya. Oke Bu, sekarang mari kita merancang rencana aksinya Bu. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Iya, mungkin pertama-tama Bu, saya menyiapkan bahan materi apa yang ingin saya sampaikan untuk presentasi, berlatih presentasi di depan cermin, kemudian mencari Bu, umpan balik dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah atas presentasi yang mau saya buat. Bagus itu Bu, apakah ada prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut Bu? Iya Bu, saya ingin dapat menyiapkan materi presentasi itu dengan baik dan cantik itu kan Bu. Terus berlatih presentasi di depan cermin dan sehingga mungkin itu dapat mengatasi rasa gugup saya saat melakukan presentasi di depan. Kira-kira ada nggak strategi yang ingin Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi dengan cantik sehingga menarik perhatian audiens. Juga rencana saya meminta umpan balik dari rekan sejawat dan kepala sekolah agar saya bisa terus memperbaiki diri saya. Oke Bu, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik sekali ya Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi yang lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya Bu berkomitmen untuk mempersiapkan presentasi saya dengan baik. Seperti tadi saya yang bilang, berlatih berbicara di depan cermin, juga mencari umpan balik dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Iya, siapa dan apa Bu yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Saya akan meminta bantuan kepada teman, rekan sejawat, kepala sekolah, dan mungkin mentor ya Bu untuk memberikan umpan balik dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka itu menjadi pendorong, motivasi, dan dalam memperbaiki presentasi saya. Oke Bu, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini Bu? Ya, saya akan terus berlatih Bu dan mencari umpan balik dari teman sejawat dalam memperbaiki presentasi saya selama ini, terus meningkatkan presentasi saya. Jadi kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara Bu, tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri dan berkomunikasi yang efektif dengan audiens. Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu ceritakan dengan saya Bu? Enggak Bu, saya kira sudah cukup. Oke Bu, terima kasih Bu Dina. Ya, terima kasih juga Bu Mida. Baik Bu Mida, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, baik ya Bu. Nah, berarti tadi setelah proses coaching ada beberapa pertanyaan yang mau saya pertanyakan sama Ibu tentang proses coaching yang sudah Ibu lakukan terhadap Ibu Dina tadi ya Bu ya. Terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, bagaimana Ibu? Jadi saya tadi sudah melakukan Bu dengan proses coaching tadi, saya melakukan alur cerita Bu, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab terhadap aksi tersebut Bu. Jadi saya sudah berhasil menggali potensi Ibu Dina Bu untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti tadi Ibu Mida sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita gitu ya Bu ya. Dan juga Ibu Mida juga tadi saya mengamati ketika melakukan coaching dengan baik, yaitu sudah menanyakan
tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan juga menanyakan tanggung jawab terhadap aksi permasalahannya. Tadi juga saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan Ibu Dina, sudah kelihatan fokus terhadap percakapannya. Artinya Ibu tadi sudah dalam kehadiran penuh ya Bu ya, present. Kemudian juga tadi pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah termasuk pertanyaan berbobot, mantap Ibu. Nah, ya. Kemudian mudah-mudahan ya Bu semakin sukses dalam proses coachingnya, begitu dapat memaksimalkan coaching-coaching yang berikutnya. Kira-kira untuk kedepannya Ibu Midah kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan Bu, saya ingin lebih memahami tentang alur tirta Bu, sehingga proses coaching saya kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali Bu Midah ini. Nah, jadi Bu Midah akan mendalami lagi alur tirta gitu ya Bu ya dalam proses coaching. Semoga lebih baik lagi dalam proses coachingnya. Ya baik Bu Midah sudah melakukan proses dengan sangat bagus. Akhirnya kita sudahi aja kegiatan observasi ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Midah. Salam Bu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.